close till I get up. Time is barely up. 1 tahun sudah Wuling menjejakkan kakinya di Indonesia. Bukan perkara mudah bagi brand asal Cina ini untuk mengembalikan citra dan membalikan stigma negatif tentang produsen mobil asal Cina di Indonesia. Berbagai macam hal telah ia lakukan, mulai dari membangun pabrik, mengembangkan jaringan dealer yang sangat luas di Indonesia sampai ke pelosok, dan mendatangkan produk-produk baru yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk asal Jepang. Produk pertamanya ialah Wuling Convero, MPV bermesin 1500 cc yang dihadapkan dengan Toyota Avanza. Kemudian ia mendatangkan Wuling Cortez, MPV lawan dari Toyota Kijang Innova, namun dengan harga yang jauh lebih murah dan teknologi bermesin turbo serta fitur-fitur yang tak kalah lengkap dan tak kalah canggih dari Toyota Kijang Innova. Di Gias 2018 ini, Wuling mendatangkan 2 mobil baru untuk menggebrak pasar otomotif Indonesia di 2019. Dan kedua mobil itu ialah city car bermesin listrik E100 dan 1 unit SUV yang memang sudah disiapkan untuk dijual di tahun depan. Kali ini saya tidak akan membahas city car mungil bermesin listrik yang menarik ini, tapi saya akan membahas 1 unit SUV yang memang sangat cocok untuk pasar Indonesia di tahun 2019 mendatang. Mobil apa itu? Sekarang kita lihat sama-sama. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Inilah dia, Wuling SUV. Mobil ini baru diperkenalkan di negara asalnya, di Cina sana, pada awal tahun ini dengan nama Baojun 530. Nah, mobil ini didatangkan sengaja di Gias 2018 ini untuk diperkenalkan kepada publik Indonesia, sekaligus ingin melihat seberapa jauh konsumen Indonesia menginginkan mobil ini. Wuling juga sedang mencari tahu kira-kira berapa harga yang pantas untuk ditawarkan untuk konsumen di sini untuk mobil yang bermesin 1500 turbo dan bertransmisi CVT. Anda ingin tahu bagaimana spesifikasi serta fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh mobil ini? Makanya nonton video ini sampai habis, dan sebelum Anda lanjutkan, klik tombol subscribe bila belum. Sekarang kita lihat dulu dari lampu depannya. Anda jangan tertipu dengan lampu yang tipis dan LED ini. Ini bukan lampu utamanya, tapi lampu utamanya adalah lampu yang diletakkan di bagian bawah sini atau di bumper bagian depan. Pendekatan yang sama yang dilakukan oleh Hyundai untuk Santa Fe terbaru, juga Mitsubishi pada Mitsubishi Xpander. Nah, bedanya Wuling SUV ini lampu utamanya sudah dilengkapi dengan lampu proyektor yang juga sepertinya sudah LED. Ada juga lampu untuk fog lamp-nya juga masih ada di sana. Sisi bagian sampingnya, mobil ini memiliki garis tegas dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Kemudian pada bagian belakangnya ia memiliki konsep floating roof sehingga memberi kesan bahwa mobil ini atapnya melayang, karena dari bagian depan sampai belakang ia seperti memakai kaca semua. Nah, menariknya di sini Anda bisa lihat tidak ada lubang kunci, sehingga mobil ini memang kuncinya memakai sistem keyless. Yaitu kalau Anda punya kuncinya di kantong Anda tinggal mencet saja tanpa harus repot-repot mengeluarkan kunci dari saku. Ini dia bagian dalamnya, Wuling SUV. Tadi sudah lihat di atasnya ada panoramic sunroof. Satu fitur yang memang jarang ditemui oleh SUV-SUV yang dijual di Indonesia, kecuali SUV-SUV premium yang berharga sangat tinggi. Ya, kalau kita lihat interiornya, ia memang memiliki material yang cukup baik, karena di sini ia dilapis dengan kulit dan jahitan yang benar-benar bukan jahitan bohongan. Ini juga material kulit, ada stitching atau aksen jahitan yang benar, bukan bohongan. Kemudian ia punya fitur-fitur yang cukup canggih, karena seperti Anda lihat tidak ada tuas rem tangan, digantikan dengan tombol parking brake dengan mode auto hold. Nah, di depan tombol auto parking brake ini ada tuas transmisi. Tipe yang kita duduki saat ini adalah tipe bertransmisi otomatis. Transmisi otomatisnya Anda tidak perlu khawatir, kalau Cortez ia menggunakan transmisi otomatis jenis IAMT, yaitu Intelligent Automated Manual Transmission, transmisi manual yang dioperasikan secara otomatis melalui komputer. Pada Wuling SUV ini ia sudah menggunakan teknologi CVT, yaitu transmisi otomatis yang memang benar-benar transmisi otomatis, bukan transmisi manual yang dibuat-buat seolah beroperasi secara otomatis. Kemudian ia juga punya mode berkendara eco dan dilengkapi pula dengan traction control yang mengatur traksi di setiap roda. Kemudian di depan tuas transmisi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panel AC digital. Yang menariknya, di atas panel digital AC tersebut ada tombol-tombol untuk mengoperasikan lock pintu, door lock, kemudian ada tombol untuk mengoperasikan hazard,
sensor parkir maupun tombol untuk mematikan traction control. Menariknya, desain tombol-tombol ini mengingatkan kita pada desain tombol mobil-mobil sport dari Eropa seperti Lamborghini atau Ferrari misalkan. Kemudian sistem multimedianya ia menggunakan layar sentuh yang sepertinya juga sudah dilengkapi dengan fitur navigasi pada Wuling Cortez. Namun ia tidak dilengkapi dengan mode pengaturan dengan knop putar ataupun mode pengaturan tombol. Jadi sistem multimedianya benar-benar hanya bisa dioperasikan secara layar sentuh maupun tombol-tombol yang ada di lingkar kemudi itu saja. Ngomong-ngomong tentang tombol yang ada di lingkar kemudi, selain bisa mengoperasikan sistem multimedia, tombol yang ada di lingkar kemudinya ini juga ada untuk mengoperasikan cruise control. Artinya, Wuling SUV ini juga sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Nah, lingkar kemudinya juga sudah dibalut kulit, sama seperti joknya. Dan joknya ini juga ada pengaturan ketinggian, maju mundur, yang juga sudah dioperasikan secara elektrik. Satu lagi yang saya lupa, bahwa ternyata mobil ini juga dilengkapi dengan port untuk mengecas HP berupa colokan USB. Itu letaknya ada di bawah panel digital AC, dan ada juga di belakang sini, di bawah lubang ventilasi AC untuk penumpang belakang. Beginilah kira-kira posisi duduk di kursi baris kedua Wuling SUV. Menawarkan ruang kaki yang sangat lega, posisi sandarannya pun bisa di reclining, dan ruang kepala yang sangat tinggi. Apalagi dengan panoramic sunroof, terasa sekali kabinnya terasa menjadi lebih lapang. Dan untungnya ia juga dilengkapi dengan armrest yang bisa difungsikan juga sebagai cup holder. Ada dua cup holder untuk satu penumpang sebelah kiri dan satu penumpang sebelah kanan. Di bagian belakang ini ia juga ada air vent AC yang bisa ditutup, dan tersedia juga lubang USB untuk mengecas smartphone. Nah, namun ada satu kekurangan mobil ini dibandingkan kompetitornya. Kalau melihat spesifikasinya, mobil bermesin 1,5 liter turbo di Indonesia juga sudah ada, yaitu Honda CR-V. Dan Honda CR-V adalah SUV yang sanggup menampung 7 penumpang. Namun, Wuling SUV ini hanya menyediakan 5 tempat duduk, atau ia hanya berkapasitas 5 penumpang. Dan tidak ada kursi baris ketiga, sehingga bagian belakangnya ini seluruhnya berfungsi sebagai bagasi saja. Sekarang kita lihat bagaimana bagasinya, apakah tanpa kursi baris ketiga bagasinya menawarkan kapasitas yang cukup lega. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Nah, ternyata bagasinya ini belum electric tailgate, artinya kalau Anda menutup, Anda masih harus menjangkaunya tinggi ke atas ini. Tidak ada tombol untuk mencetnya dan dia kemudian tertutup sendiri. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini dia bagasinya, ada tray cover di sini untuk menutup barang bagasi sehingga tidak terlihat dari luar, orang mengintip dari jendela. Tapi dia tidak ada kursi baris ketiga, jadi pure benar-benar ini untuk bagasi aja. Nah, ini dia mesinnya 1500 turbo. Saya mau nyontek dulu. Mesinnya ini 4 silinder segaris DOHC turbocharged, kubikasinya 1451 cc 1,5 liter, tenaga maksimalnya 147 horsepower pada 5500 rpm, dan torsi maksimal 230 Nm pada 2000 sampai 3800 rpm. Nah, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, Honda CR-V juga sama-sama memakai mesin 1500 turbo. Namun tenaga yang dihasilkan oleh kompetitornya itu adalah 187 horsepower. Artinya ada perbedaan performa yang cukup signifikan antara mobil ini dan mobil sejenis yang memakai mesin dengan kapasitas yang sama. Tapi kita belum bisa menilai secara langsung. Itu hanya perbandingan performa di atas kertas. Ya, tunggu saja, semoga kita bisa segera mencicipi mobil ini dan membandingkan rasanya dengan kompetitornya. Itu tadi di belakang saya udah kita bahas mobil Wuling SUV. Menurut salah seorang tenaga penjual Wuling, estimasi harga mobil ini ada di kisaran 350 juta. Namun harga itu belum final. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira 350 juta adalah angka yang pas untuk mobil ini? Atau seharusnya mobil ini dijual lebih murah? Karena bagaimanapun juga nama Wuling dikenal sebagai produsen mobil asal Cina yang menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga yang sangat murah. Berikan komentarnya di bawah dan saksikan video-video kami selanjutnya.